Bahasa Betawinya Bida. Bida itu go ahead, silakan pergilah. Kamu sebagai pasangan suami istri untuk melakukan perjalanan yang baik. Maka jadikan my marriage, my adventure. Pernikahan kamu adalah petualangan kamu. Karena ada sebuah film di film Jumanji ada sequel yang pertama, Welcome to the Jungle. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi sebelum menikah. Kita awali dengan perasaan kita mulai dengan perasaan senang. Setelah kita sudah masuk, ternyata banyak tantangan di situ. Maka marriage by adventure. Kenapa? Karena dengan adanya marriage by adventure, kamu punya perjuangan, makna kamu akan tinggi. Disitulah ada sebuah film juga setelah sequel Welcome to the Jungle, film itu berganti dengan film yang baru, The Next Level. Ya, kamu naik derajatnya sebagai suami istri, sebagai suami dan juga sebagai imam. Selama ini be alone, sendiri itu ternyata tidak menyampaikan. Sekarang kamu menempatkan kamu dalam peran tugas yang baru sebagai imam, sebagai pasangan dari cerita. Ada sebuah kalimat saya teringat adalah menyiapkan saya judulnya semoga kamu berkenan anak yang soleh dan solehah. Sweet child of mine. Dan kemudian ketemu adalah take me down to the paradise city. Jadi kan akhir dunia dan hidupmu adalah seperti surga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari kalimat itu kita belajar bahwa pernikahan bukan hanya sebuah fenomena, tapi ini adalah persatuan segitiga antara manusia dengan manusia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimatnya adalah ittaqullaha fil nisan فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. Kamu take away kita itu adalah di kalimat kita dengan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tugas pertama itu adalah kita bisa merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam diri kita. Keempat, ada persoalan neurolinguistik programming di otak kita ketika kita menggunakan bahasa Indonesia itu ataupun bahasa manapun. Ternyata kalimat-kalimatnya adalah kalimat yang mohon maaf jangan menghadirkan dan menghubungkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba perhatikan. Ketika misalnya kita mengucapkan kepada orang lain terima kasih, ucapan kita diberi dan ucapan terima kasih, dan orang yang memberi mengucapkan sama-sama, ini hubungan aku dan kamu saja. Di mana Allah? Ketika ada orang sakit, kita mengucapkan semoga cepat sembuh. Ketika ada orang berangkat, kita katakan hati-hati di jalan. Tetapi kalau kita menghubungkan dengan kalimat Allah, ada kalimatnya. Secara bahasa kita biasakan, secara psikolinguistik mengucapkan itu dengan diri kita. Di dalam pelaksanaan itu ada. Ketika kita mengucapkan, memberikan kepada orang lain, kalimatnya adalah jazakallah, Allah memberi. Ada hati Allah di sini dengan kalimat kita. Ketika kita mulai mempesan kepada orang untuk berjalan di amanillah, Allah yang memberikan pengamanan kamu di dalam perjalanan itu. Ketika kemudian orang mendoakan kita orang sembuh, kita mengatakan syafa Allah semoga menyembuhkannya. Ketika ucapkan semoga sembuh, hati-hati di jalan. Kalau kata Yesus Mansur, dari mana duitnya? Tapi dari kalimat ini adalah dari di mana letak Allahmu. Ketika di dalam bahasa kamu tidak tersebut namanya sama sekali. Mungkin ada yang menggunakan kalimat tentang congratulation, tapi kemudian bahasa ini menggunakan barakallahu maka ternyata ketika kita menghubungkan diri dengan Al-Quran yang berbahasa Arab, ujaran-ujaran dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di situ terbangun hubungan kita dengan Allah di dalam segitiga aku, kamu dan Gusti Allah. Secara sekarang ini adalah antara aku, kau dan kau.